Kakak ikut juga? Enggak. Ini jujur apa enggak? Ini jujur. Iya, jujur. Tapi ini jangan Dibilang sulit, yang sulitnya bagian apa? PKM-nya. Ya. PKM yang sulit itu adalah ketelitian. Ya udah datang ke kampus jam 9. Baru bangun. Berarti masih Jam 9 pagi. Ya masih jam 9 pagi. Emang kau bangun jam berapa? Waktu itu bangun jam 8. Nah, terus tuh Dicokot. Gimana jadinya? Misalnya nama saya gitu. ya gimana? nama gini. Jadi nama saya kayak gini gitu. Gitu. Iya, Kalau dari bisa- Solusi kalau punya tim lebih banyak omong daripada praktik langsung gimana Kak? Ngasih saran doang atau ngasih saran doang tapi direalisasikan enggak? Kalau punya tim yang lebih banyak omong daripada praktik, sebenarnya kita harus komunikasi dulu nih. Poseris, asik habis. Oke, jadi ini adalah acara perdana kita ya. Tuh. Sebenarnya kita kenalan dulu dah sebelum kita mulai masuk ke acara gitu. Jadi saya di sini sebagai host, saya Yuan dan di sini ada host saya. Saya Elizabeth. Nah, di sini adalah acara podcast perdana untuk di HMJ Biomeris kita. Nah, untuk apa? Kita supaya bisa lebih kenal keadaan-keadaan yang ada di HMJ kita, termasuk orang-orang berprestasi, terus hal-hal penting intermezzo lainnya. Nah, itu dan info-info lomba lainnya. Nah, kita kedatangan siapa ini, Fana? Kita kedatangan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi Iya, nih. betul. Yang satu itu lolos PIMNAS dan yang satu lagi ini merupakan ketua dari PPK Ormawa Biomeris. Betul sekali. Nah, selamat datang buat kakak-kakak dan teman-teman. Terima kasih sudah datang di podcast perdana kita. Jadi sebelum kita masuk nih, kita kenalan dulu deh. Ini untuk yang sebelah kiri saya nih. Perkenalkan, nama saya Gede Parna dari Prodi Biologi semester 5. Oke, dan untuk yang sebelah sini? Perkenalkan, saya Fajar dari Biologi semester 7. Oke. Nah, jadi sebenarnya kakak-kakak ini dari pengalaman lomba tuh gimana sih ceritanya kok bisa sih bisa berprestasi gitu dari Kak Fajar? Untuk pengalaman, karena saya tuh dulu ikut jadi anggota UKM Pekim. Tahu kan UKM Pekim itu tentang karya tulis ilmiah. Dan saya dulu masih seperti anak-anak yang apa sih karya tulis tuh. Terus ada namanya kelas penulisan, dan di sana ada kakak-kakak yang memang menjadi mentor, dan di sana orangnya membantu kita untuk berkembang. Jadi kalau kita diem aja kan jadi ke bawah arusnya. Iya, Dan betul. karena kakak-kakaknya itu sangat produktif, jadi kalau diem aja jadi rasanya kayak kurang sia-sia gitu. gitu. Jadi cobalah ikut lomba, dan kemudian banyak relasi untuk ada tim lomba. Jadi kalau ketemu sama tim yang semangat kan jadinya Ikut sejalan, semangat ikut juga, terus, ya, ikut betul. terus, dan akhirnya jadi ketagihan untuk ikut lomba. Oh, berarti lomba tuh malah jadi ketagihan ya? Ya, malah jadi ketagihan karena dapat uang kan. Itu sejak kapan dulu tapi sejak awalnya gitu? Ikut lomba itu dari semester 3 waktu itu ada koor bidang 1 yang nawarin siapa yang mau coba ikut lomba. Kemudian waktu itu dimentorin juga sama kakak tingkat. Terus makin lama udah tahu pola lomba seperti apa, jadinya seru gitu sampai sekarang ikut lomba. Terus ya. Waktu ini di bidang satunya siapa ya? Kadita ya, bukan ya? Sebelum itu ada sebelum itu. Kak Membri, Oh, ada Kak Membri, saya tahu Kak Membri ya. ya. Beliau tuh sebenarnya semester tua tapi cukup berprestasi juga sebenarnya. Ya, Kak Membri itu mentor saya yang sebelumnya saya kan ikut lomba di Al-Hikmah Competition. Itu mentor saya Kak Membri. Dan itu adalah juara pertama di universitas karena di bawah bimbingan Kak Membri. Dan sampai sekarang ilmu-ilmunya Kak Membri saya terapkan dan udah sekarang. Oh. Berarti awal terjun ini kakak pertama kali ini penulisannya apa kalau boleh tahu? KTI kalau yang dulu. Kalau yang sekarang lebih fokus, lebih suka ikut lomba business plan sama esai. KTI yang kayak esai gitu ya? KTI yang benar-benar KTI. Oh, beneran yang KTI? Iya, KTI. Oh. Berarti ada berapa macam KTI ya, Kak? Untuk karya tulis ilmiah itu kan sendiri ada scientific
itu KTI namanya. Terus ada esai, ada business plan, kemudian ada banyak sih, ada lomba artikel juga, tapi untuk aku lebih suka di bidang business plan Oh, sama berarti esai. kalau misalnya ikut lomba yang sejenisnya PMW ya berarti? Ya, ada PMW, ada P2MW juga, ada. Oh ya, Kalau mau bukannya ikut salah satu ya itu atau keduanya masih ada? beda. Kalau PMW itu skala universitas. Dulu semester 3 juga ikut PMW. Kalau P2MW itu skala nasional. Nanti dia dibawanya ke KMI Expo. Oh iya, waktu ini untuk saya jadi ini ya tuan rumah. Ya, ya, jadi tuan rumah. Saya sempat Ya. ke sana sih. Iya, menarik. Tapi yang KMI Expo itu semua mahasiswa atau di luar mahasiswa bisa? Semua mahasiswa. Oh gitu. Ya. Apakah ada hal-hal tertentu pas ikut itu atau dimulai dari semester berapa sih kira-kira kita bisa ikut bisnis plan itu? Ya betul. Apakah kayak udah tunggu semester 5 yang udah dapat banyak info gitu atau dari semester 1 bisa gitu? Nah, harusnya teman-teman itu mulai ikut lomba tuh dari semester bawah. Kenapa? Karena biar kalian bisa tahu kalian tuh cocoknya ikut lomba di mana. Sama kayak lomba esai itu kayak gimana, lomba bisnismen kayak gimana, lomba KTI itu kayak gimana. Jadi kalian harus nyobain kalian tuh sebenarnya cocoknya dan bagusnya di lomba apa gitu. Dan sangat disayangkan waktu itu aku mulai ikut lomba itu di semester 3 dan semester 5. Aktif-aktifnya ikut lomba itu di semester 5 dan sekarang kan semester 7. Ya, betul. Rasanya kayak aduh, udah mau lulus juga ya, gitu. Udah mau lulus tapi masih pengen ikut lomba gitu. Betul. Ya. Saya juga pengen ikut lomba tapi sekarang semester 5 kayak Dan lagi semester bentar tinggi gitu kan. Iya, Makanya betul. dari semester awal tuh banyak yang ikut relasi karena banyak lomba yang butuh tim. Jadi kita kan harus timnya kenal orang, timnya bisa diajak untuk bekerja sama apa enggak gitu. Terus nanti baru di semester akhir ketemu polanya ikut lomba gimana gitu. Tapi saya sempat dengar kalau misalnya yang timnas itu lolos enggak gini ya, enggak skripsian ya? Atau gimana itu? Wah, berarti Kak Fajar ini Iya, free skripsi dong. Enggak, tetap skripsian. Oh gitu. Itu tergantung peraturan sih. Tapi nggak tahu peraturannya sekarang kayak gimana. Tapi masih ikut skripsi. Oh iya. Kan Kak Fajar kan sekarang semester 7. Ya. Nah, nyusun skripsinya tuh dari sekarang atau semester 8 nanti? Iya, dari sekarang boleh nyusun skripsi. Oh gitu. Atau mungkin dari judul PKM kakak waktu itu bisa kembangin lagi deh untuk skripsi kakak, atau kakak mengambil judul lain yang baru? Judul dulu deh, kita cari tahu dulu, kita gali judulnya dulu nih. Wah, emang boleh dikasih tahu ya? Lah kan udah terjadi. Udah penelitian. Iya, betul ya. Boleh, Wana. Jadi untuk judul PKM aku kemarin itu Kopuka Collaboration of Pop-up Book and Canva tentang organ tubuh manusia yang dikembangkan untuk guru-guru di SD Negeri 5 Melayu. Jadi iya, berarti yang untuk pendidikan berarti jadinya. Ya, untuk pendidikan. Itu tentang apa itu sebenarnya? Itu sebenarnya tentang bagaimana guru-guru tersebut bisa membuat media pembelajaran yang terkhusus biologi. Jadi seperti sistem pencernaan, sistem pernafasan yang nanti akan di itu AR, bukan? Bukan. Oh. Pop up kayak gimana itu kayak sistemnya? Dibuka nanti dia muncul. Oh, buku. Ya, buku. Ya, tahu. Saya taunya kalau yang buku-buku gitu yang kayak gunung gitu. Berarti menarik banget ya kalau contohnya dilihat sama anak-anak. Ya. Untuk targetnya? Targetnya. Siswa kelas berapa, Kak? Siswa SD. Kemarin ambil di siswa kelas 3 dan siswa kelas 6. Oh, terus sampai siswa kelas 6 juga masih kepake ya? Iya, masih kepake. Karena kan tiap jenjang kan punya materi yang beda-beda. Ya, kayak betul. Misalkan sistem reproduksi baru bisa diajarkan di sistem kelas 6. Ya. Iya. Berarti bervariasi ya. Iya, bervariasi. Tapi SMP udah enggak berarti? Karena untuk PKM itu hanya boleh fokus satu aja. Waktu itu kan fokusnya di SD 5 Melayu. Tapi kalau diaplikasiin bisa untuk... Bisa dikembangkan. Nah itu kalau misalnya yang sistem pop up itu kesulitannya di mana waktu bikin?
terutama termasuk ngeproposal, terus ngelaksanain kegiatannya gitu. Untuk PKM-nya? Iya, betul. Sebenarnya untuk PKM-nya itu lebih susah untuk memanajemen waktu, apalagi kalau udah sampai PIMNAS. Seperti yang kita tahu kalau PIMNAS itu kan persiapannya cuma 1 bulan ya, tapi kita banyak sekali tuntutan-tuntutan yang harus kita kerjakan, seperti salah satunya adalah upload di jurnal. Kemudian kita harus menyelesaikan laporan akhir, kita harus membuat PPT, dan kemudian macam-macam tuntutan yang harus diselesaikan untuk ke jenjang PIMNAS. Apalagi di Uniksa ini kan menyediakan untuk latihan-latihan di PIMNAS. Jadi waktu itu hampir setiap hari kita latihan dengan dosen pembimbing. Jadi sampai... Itu dosen pembimbingnya dari mana? Dari Uniksa. Enggak, maksudnya dari FE juga? Ya, dari FE. FE. Wah, padahal dasar organ tubuh manusia ya? Ya, itu makanya untuk adik-adik yang dari biologi, kalian banyak sekali topik-topik yang bisa diangkat di PKM, dan jangan betul. takut untuk takut jadi ketua, padahal sebenarnya ketua dan anggota tuh sama aja. Iya. Berarti kembali lagi ke yang kakak bilang tadi, kita nyari yang klop-klop dulu. Ya, kita harus cari dulu. Betul. Kalau ngasal nanti nggak bisa kerja sama gitu kan. Takutnya kayak gitu, apalagi kalau udah sampai PIMNAS. Nah, tipsnya nyari temen yang bisa kooperatif itu gimana? Tipsnya rajin-rajin ikut lomba, rajin-rajin untuk kenal sama orang. Jadi kalau udah nggak cocok ganti. Oh gitu? Iya gitu. Bukan jahat, kan lebih jahat mana sama yang tidak berkontribusi. Oh betul. Ya, betul. Ini kenapa ketawa-ketawa? Nanti dulu. Oh gitu. Jadi kalau berarti kakak tuh dapat relasi ke FE dari apa awalnya? Waktu kan itu lumayan jauh itu ini FMIPA sana FE. Dapat relasi dari UKM Peking. Ada ya sama-sama dari UKM. Berarti setingkat itu kak? Kakak sama rekan kakak? Ya, setingkat. Berarti sekarang semester 7 juga? Ya, sama semester 7. Kalau mau masuk ke PIMNAS, kriterianya apa sih kira-kira? Banyak sekali kriteria untuk PIMNAS. Berarti sulit banget ya. Kira-kira boleh dong kasih tahu apa nih? Sebenarnya untuk PIMNAS itu kita tidak perlu ide yang wah, tetapi ide yang berguna dan bermanfaat bagi orang-orang. Karena PKM itu kan sama kayak Belmama itu sama seperti orang yang memberikan dana. Nah, dananya ini mau dipakai untuk apa? Dan ide kalian tuh realistis apa enggak gitu. Banyak kok di PIMNAS tuh ide-ide yang sederhana, tetapi dia bisa menang. Saya aja sebenarnya juga kaget kok. Saya nggak berharap masuk PIMNAS sebenarnya. Tiba-tiba dapat pengumuman lolos PIMNAS. Loh, kok cuman buat pop up aja tapi bisa masuk PIMNAS gitu. Betul. Ternyata setelah ditelusuri memang mitra yang kita ini kan memang butuh banget. Jadi gini, mitra yang di SD Negeri 5 Melaya itu mereka kan ada di perbatasan antara hutan Bali Barat, dan di sana tuh untuk akses pendidikan seperti buku dan yang sebagainya itu kurang. Makanya kita mencoba untuk membawakan alat peraga seperti pop-up, dan mungkin entah jurinya lihat kayak, oh ya ini di daerah perbatasan yang 3T, makanya dirasa berguna gitu. Teman aku juga ada yang dari UGM itu juara 2, dia buat produk yang sederhana, tapi dia juga bisa menang karena lebih ke kebermanfaatannya yang dinilai di PIMNAS. Berarti yang kakak bilang, karena kalau saya sendiri lihat yang pop-up itu udah cukup sering lah. Ya. Tapi kalau diaplikasiin di tempat yang masih 3T, itu berarti peluang gede gitu ya? Ya, nggak perlu ide-ide yang kalian kurang familiar atau ide-ide yang terlalu wah banget. Untuk masuk PIMNAS pun ide yang sederhana yang bahkan kalian pun, loh itu aja bisa menang gitu. Iya loh, kan cukup heran loh. Iya. Kalau misalnya, iya sih. Tapi itu kategori yang kakak ikutin PKM apa? PKM Pengabdian pada Masyarakat. Oh, saya sempat sih ikut PKM RE, cuman yang waktu ini yang AMLI. Oh ya. Kakak ikut juga? Enggak. Ini jujur apa enggak? Jujur. Ya, jujur. Tapi ini
jangan dimasukin ya. Juga. Soalnya kalau Amli itu dia iya emang lingkupnya lebih kecil. Iya, lebih kecil, Iya, lebih betul. kecil. Nggak, karena waktu ini tuh saya ada yang ngajak. Terus tiba-tiba dia waktu ini bilang dia katanya mau jadi ketua. Loh, pas di daftar tuh saya tiba-tiba yang ketua. Loh kok saya udahlah jalan aja gitu. Tapi ya udahlah. Kan sama aja kan kita sama anggota ya. sama. Cuman ya lebih dikit lingkupnya, semuanya lebih sedikit. Iya. Gak sih gimana tapi euforianya kurang. Ya, betul. Vibes-nya juga ya betul sih. Kalau Kak Fajar sendiri kalau berarti berapa tim itu dalam satu tim? Untuk PKM sendiri itu satu tim harus 5 orang. Dan yang Belmo yang harus 5 orang? Iya, dan harus bervariasi anggotanya. Kalau semester, nggak boleh semester 7 aja, harus bervariasi semesternya. Iya. Prodinya juga harus. Itu nggak boleh gini ya, nggak boleh kurang dari 5, lebih, misalnya kayak 4 gitu. Boleh, 4 boleh. Tapi tidak boleh lebih dari 5. Oh, berarti minimalnya? Minimalnya berapa? Rasanya 3 apa 4 gitu. Kalau untuk saya sendiri sih, saya tipikal orangnya individualis, jadi makin sedikit makin baik. Tidak bisa. Kalau di Pimnas nanti akan sangat kewalahan. Bikin kewalahan. Enggak, saya kalau saya curhat di kuliah ya. Kalau presentasi kelompok sama presentasi mandiri itu lebih enak mandiri karena prepare semua sendiri gitu. Nah, tapi kalau di Pimnas bukannya applicable juga ya? Kayak sendiri gitu. Saya juga tipe orang yang lebih suka individualis kalau ikut lomba. Karena pembagian biaya hadiah juga lebih enak. Iya, betul sekali. Tapi kalau udah sampai Pimnas, banyak sekali tanggungan yang harus diselesaikan. Contohnya poster. Kita bikin poster itu nggak cuma satu langsung selesai. Pasti banyak ada revisi. Bisa sampai 5 kali revisi. Untuk buat artikel ilmiah juga buat beberapa kali revisi. PPT juga beberapa kali revisi. Dan bahkan waktu kemarin itu 5 orang aja rasanya udah sangat-sangat kewalahan sampai nggak tidur dan sebagainya. Oh gitu. Harus ekstra banget berarti ya. Ekstra banget sih. Ya. Tapi hasilnya gimana Kak? Waktu kemarin belum berkesempatan. Ingat lagi. Tapi mau ikut lagi. Kan ini masih masa penyusunan, masih bisa buat yang tahun depan. Kalau ditanya mau ikut lagi, mau banget. Tapi karena udah semester tua, dia rasanya nggak bisa. Bisa nggak sih konsepnya tuh gini? Kan ada judul penelitian. Nah, judul penelitian itu diambil buat, kan didanai. Nah, yang setelah didanai ini itu dipakai buat deskripsi. Jadi skripsi kita nggak ngeluarin biaya lagi gitu. Boleh kalau kalian mengambil PKM RI. Kalau PKM PM nggak bisa. Karena kan harus linear dengan program studi. Berarti rata-rata kalau output buat skripsi RI pasti ya? Kalau biologi ya RI. Iya, kan seharusnya kan. Betul. Ini apa namanya kalau misalnya dibilang sulit, yang sulitnya bagian apa? PKM-nya? Ya. PKM yang sulit itu adalah ketelitian. Karena kebanyakan banyak sekali proposal-proposal yang bagus yang tidak lolos didanai karena beberapa salah penulisan atau tidak disiplin peraturan. Jadi kan Dikti Belmawa itu biasanya sudah membuat buku panduan. Nah, biasanya ada beberapa mahasiswa yang dia tidak membaca buku panduan dengan baik. Ini satu kesalahan pun tidak akan dinilai meskipun idenya lebih bagus daripada ide-ide yang akan masuk ke Pimnas. Itu yang susah. Berarti kalau misalnya Kakak sendiri selama tim yang selama ini udah ketemu tim yang klop terus? Udah. Di luar biologi. Aduh, berarti ini ada pertanyaan ini. Apakah peminat di biologi untuk penulisan ini sangat sedikit ya? Iya. Kalau saya sendiri dari angkatan saya sih beberapa, nggak semua gitu. Kalau untuk yang aku lihat sekarang, untuk anak-anak biologi biomeris sekarang itu sudah mulai tertarik ya ikut karya tulis ilmiah. Betul. Yang semester 1 sekarang semangat. Ya, udah gitu. Semangat. Kalau untuk zaman-zaman aku dulu masih sedikit sekali. Jadi kayak ngajakin teman-teman ikut kelas, ayo ikut lomba, kayak nggak mau, aku nggak bisa. Mereka lebih ke merendahkan dirinya sendiri gitu.
Padahal coba aja dulu. Padahal coba aja. Menang atau kalah urusan belakangan. Menang atau kalah urusan belakangan. Nah, kalau pengalaman yang didapat sekarang tuh setimpal nggak sama pengalaman yang udah diikuti? Setimpal sih. Karena udah ketemu polanya. Pola nih apa maksudnya? Kasih dong tipsnya. Pola menang gitu. Jadi biasanya tuh karena kalau kita sekali menang, aku pernah dikasih tahu kalau kita pernah sekali menang, kita harus nge-keep rasanya menang tuh kayak gimana. Jadi jangan dilupain rasanya euforianya menang tuh. Jadi pas kita nanti ikut lomba, sebelum kita presentasi final misalnya, kita bayangin lagi, puter balik lagi. Kalau menang gini ya, rasain pegang pialanya tuh kayak gimana. Kayak manifestasi gitu. Nanti semakin energinya terkumpul kayak menang, nanti beneran kewujud menang. Itu memang mental pride-nya harus seperti itu ya? Ya, memang seperti itu. Jadi biasanya kalau aku ikut lomba gitu, aku udah ngerasa kayaknya nggak bakal menang. Tapi kalau pas presentasi gitu, ngelangkahin kaki, hari ini aku bakal pulang bawa piala. Beneran pulang bawa piala. Tapi, manifestasi. Ya, manifestasi. Cuman kalau kayak gitu bukannya jadi turning point ya, kayak misalnya udah effort banget tapi nggak dapet. Nah, itu jadi down banget nggak sih? Itu gini, karena kan ada orang yang menang kalah jatuh, ya kan? Nah, ada juga orang yang kalah menang tapi langsung juara 1 gitu. Oke. Nah, itu kuncinya jangan terpuruk itu. Kita harus menerima kayak ternyata punyaku masih kurang sedikit daripada orang lain. Ternyata yang orang lain ini lebih kompleks, jadi bisa menang. Gitu. Jadi kita membuka open diskusi gitu. Biasanya kalau kita lomba, kita jangan individualis gitu. Misalnya kita offline nih, kita nggak boleh kayak aku udah paling keren nih. Gitu. Jangan kayak gitu. Kita harus kenalan sesama teman. Misalkan pernah ikut lomba gitu, kayak kita kenalan, ikut lomba apa dari mana gitu. Nanti kita saling follow-followan Instagram. Siapa tahu kan bermanfaat dan bisa bertukar pikiran. Berarti selain PKM, selama ini kakak ngikutin apa aja? Dengar kayaknya bisnis plan juga ya? Ya, untuk bisnis plan kayaknya first place ya? Ya. Nah, ini harus di-share. Solo atau tim juga? Bervariasi, ada yang solo, ada yang kelompok. Yang first place itu ada 2 juga? Untuk yang first place itu, kalau yang bulan kemarin, bulan Oktober tuh sendiri, individu. Berarti masih baru ya? Masih new, masih fresh. Ya, betul. Selamat ke Kak terima Fajar kasih. Kalau boleh tahu apa nih Kak judulnya? Judulnya itu Sinergi. Sinergi. Ya, Sinergi. Itu kepanjangannya dari apa? Smart Photovoltaic Integrated Double Glass Energy. Double glass energy. Ya. Ini energi terbarukan. Ya, energi terbarukan. Optimasi solar panel atau gimana? Solar panel dan PV. PV? Ya. PVC. Bukan. Fotovoltaik. Saya nggak tahu itu. Fotovoltaik itu sama seperti solar panel, tapi misalkan contohnya ini tuh kalau yang lomba aku tuh dia tentang kaca yang bisa menghasilkan energi. Jadi nanti di kaca dan di lantainya itu ada terintegrasi dengan alat, jadi menerima cahaya dan dialirkan listrik, bisa buat AC, bisa buat ngecas dan lain-lain. Tapi pakai cahaya yang ini dong, bukan cahaya luar. Dari cahaya luar bisa. Gitu. Dari lantai, dari pijakan tuh juga bisa. Kalau yang saya dengar yang untuk pijakan itu yang buat energi yang tau nggak yang diinjak yang ngepres ke bawah, Cuman itu di Jerman kalau nggak salah. Di Indonesia juga udah ada. Kemarin barusan juga ikut. Di mana itu? Di mana ya? Tapi udah ada kok yang mengembangkan. Kemarin baru juga ikut lomba esai tentang ini juga. Iya betul. Bisnis plan lebih worth it mana nih? Bisnis plan atau kalau jujur-jujuran, bisnis plan sama esai, tergantung penyelenggaranya. Oke. Karena saya juga mikir kalau individualis tuh makin menguntungkan karena dibaginya makin dikit. Betul nggak? Betul. Kalau misalkan ya bisnis plan dapat 1 juta, kalau dibagi bertiga kan cuma 300. Kalau esai, nah masalahnya kalau esai, kalau misalkan kita menang, penyelenggaranya kurang gitu. Ya paling
500, 300, 150. Tergantung. Iya sih. Kita pilih-pilih aja. Biasanya penyelenggara yang mana itu yang worth it? Saya juga kepingin ikut essay, cuman topiknya tuh ekonomi. Aduh, ini mau yang ngangkat biologi ini susah nih gitu. Dapat dari mana, Kak? Iya, info biasanya dapat dari mana dah? Iya. Dari Instagram banyak banget. Itulah sebabnya kita kalau ikut lomba kita saling follow-followan IG dari univ luar. Jadi kan kita saling tukar informasi lomba. Berarti nyari penyelenggara dari univ luar. Iya, dari univ luar, dari Instagram juga ada. Bisnis plan yang terakhir itu dari mana itu? Bisnis plan yang terakhir kemarin itu dari Universitas Negeri Semarang. Oh, UNS. Ya, UNS. Berarti perbanyak relasi itu penting banget ya? Penting banget. Iya, penting banget. Nah, ini milah-milah orang ini pasti. Tapi kalau saya tuh kayak agak kejam gitu. Misalnya nih, saya ngajak si A, si B, si C. Udah klop nih kayak. Terus tiba-tiba ada lomba lagi. Kayaknya mereka nggak cocok deh kalau misalnya ikut. Kayak kalau nggak ngambil dia tuh kayak nggak enak. Ada rasa nggak enak itu gimana cara ngilanginnya gitu? Sebenarnya kalau untuk aku sendiri pun kadang-kadang aku juga menjadi orang yang seperti itu. Nah, aku juga menjadi seorang yang tidak bisa diandalkan karena saking banyaknya mengikuti lomba dan kesibukan, kadang-kadang kita bagi-bagi tugas. Kamu jadi ketua yang ini, aku jadi ketua yang ini. Kayak gitu. Nah, pas itu ternyata aku masih kesibukan, kayak kita sama-sama gini sih, sama-sama memaklumi itu. Aku ada kesibukan ini, minta tolong ya, aku nggak bisa berkontribusi banyak, tapi nanti di lomba yang ini aku akan berkontribusi lebih. Berarti switch gitu ya? Ya, saling memahami aja sih kalau sama-sama sibuk. Tapi kalau yang benar-benar nggak bisa diajak kerja sama, jangan. Ngomong-ngomong, tadi sempat disinggung saling memahami, kakak sudah punya pasangan? Belum. Ya, belum. Oke, itu kalau misalnya kakak, ini teman-teman pemirsa. Mungkin kan belajar tuh belum bagus berarti. Harus selesaiin dulu skripsinya. Karena ikut lomba lebih seru gitu. Jauh lebih seru. Enggak, bayangin Kak, misalnya lagi ngikut gitu. Terus misalnya ada yang itu. Maksudnya bukan maksudnya. Maksudnya kayak ada relasi yang cocok. Ya, cocok. Kan jadinya enggak bisa ngikutin full lomba ya kan? Bisa sih sebenarnya. Masih bisa. Loh, tapi kenapa kakak memilih untuk fokus lomba dulu? Karena masalahnya beda agama. Astaga. Ternyata kakak pernah ya yang seperti itu. Iya. Kenapa pertanyaannya kok kesini? Enggak apa-apa. Oke. Sempat disinggung soalnya waktu ini. Nah, ini mumpung nggak berlama-lama lagi nih, udah ngunyah permen karet aja. Kita langsung tanyakan ke ketua PPK Ormawa Biomeris nih. Nah, sebenarnya ini PPK Ormawa nih apa sih gitu? Ya, sebuah pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian. Bentuknya apa? Bisa apapun. Bisa. Yang penting bentuk pengabdian sesuai dengan topik yang sudah diberikan, yang ada di buku panduan. Iya. Nah, kalau PPK Ormawanya Parna sendiri nih melibatkan siapa aja? Kan Ormawa. Ormawa mana? Ormawa HMJ Biologi. Oke, terima kasih Parna. Nah, jadi kembali lagi ke topik. Kalau misalnya ngikutin PPK Ormawa itu udah pernah ikut PPM belum? Belum. Oh, berarti yang untuk lomba PPK Ormawa aja. Berarti ini pertama kali kamu ikut penyusunan proposal ya? Pertama kali. Dan lolos. Wah, lolos Abdidaya. Iya. Saya dengar lolos. Abdidaya di mana itu? Di Udayana. Udayana jadi tuan rumah. Iya. Saya belum sempat ke sana waktu itu. Motor saya lagi di bengkel waktu itu, jadi nggak bisa ke sana. Sempet waktu ini diajakin sama Parna, ayo Lon datang. Iya datang, sabar dulu lagi di bengkel, motornya nggak bisa bawa apa-apa gitu. Ya berarti nggak bisa menyaksikan Parna naik di podium dong. Iya betul. Wah, waktu ini enggak, kalau sebelum masuk ke podium gimana sih ceritanya kok tiba-tiba PPK Ormawa gitu. Apalagi yang PPK Ormawa nih ini pertama kan HMJ Biomeris kan? Iya, pertama. Pionir berarti.
Nah itu awalnya gimana? Nah awalnya itu pertama kan pas waktu itu ngumpul PKM di ini kan di Forkom. Terus tuh teman saya kan ada tuh ajak dari matematika. Nah di situ udah diinfo nanti ikut PPK Ormawa aja gitu biar nggak KKN. Nah saya biar nggak. iya karena kan saya dengan keluarga yang kurang mampu kan di situ Iya, KKN iya. bayar gitu. Saya berpikir oh bisa nih gitu. Ya udah gitu. Saya maunya ikut terus saya ngechat bidang 1 di HMD Biologi Luhur. Luhur ada program PPK Ormawa katanya gitu. HMD kita ngirim nggak gitu. Kurang tahu Par gitu. Terus lagi tak tanya lagi ulang. Kayaknya nggak ngirim Par karena nggak ada anggota yang mau ikut gitu. Terus saya maunya gabung kan di matematika tuh karena dia kan jadi ketua di BEM di waktu itu dia. Nah terus dikatakan penuh gitu. Nah, terus di mana ya? Coba chat Putri kayak gitu. Ini emang jadi anggota tuh bisa nggak ikut KKN gitu? Jadi anggota aja. Bisa. Oh, Yang ya, penting lanjut. ya terus tuh tak chat lah Putri gitu. Put, boleh nggak saya gabung di anggota PPK di HMJ-mu gitu? Biologi nggak ngirim ya? Nggak. Terus dia Putri itu ngechat dia Pak Bagus itu. Pak ini dari HMJ Biologi ada yang berminat ikut gitu. Nah dari situ dah Pak Bagus nelpon Oke gitu. Diteleponlah Oke untuk ngebentuk tim. Nah itu langsung diberi idenya itu dari Pak Bagus. Iya Nah, betul. ya idenya itu langsung dari Pak Bagus. Nah udah besoknya itu diminta ngumpul kan sama Pak Bagus langsung buat proposal katanya. Ya udah datang dah ke kampus jam 9 baru bangun. Oh berarti masih jam 9 pagi. Ya masih jam 9 pagi. Emang kau bangun jam berapa? Waktu itu bangun jam 8. Nah terus tuh terus tuh cepet ke kampus ditunggu nih siap gitu langsung tak mandi udah itu langsung ke kampus kan langsung buat proposalnya gitu. Nah di situ saya bingung awalnya gitu saya nggak pernah ikut nggak pengalaman apa tak saya bikin ini. Nah di situ saya diminta buat lampiran kalau nggak salah sama Kak Restu itu di situ ya udah buat lampiran aja deh gitu. Oh Terus, Kak Restu bukan yang di luar HMJ ya? di luar HMJ tapi dia membantu juga gitu. Oh. Jadi untungnya ada bantuan. Nah di situ biar karena udah beberapa jam untuk pengumpulan kan dibantulah biar cepat gitu. Nah terus tuh pas waktu udah ngumpul itu saya nggak berharap apa-apa sih, cuma berharap biar lolos dikit aja gitu. No, lolos dikit maksudnya lolos di universitas. lolos dikit. Ya lolos di universitas aja dulu gitu. Tapi kan kalau lolos universitas juga nggak bisa didanai ya nggak bisa jalan. Nah itu lolos lah itu. Nah itu intinya lolos dah gitu. Nah habis itu gini habis itu kan udah beberapa bulan yang lalu tuh nah diumumin dah gitu ternyata lolos itu jadinya kayak apa ya saya sebagai ketua nggak tahu apa ini gitu karena idenya kan dibantu sama bapaknya gitu saya berusaha untuk memahami idenya kan terus dibantu juga sama ada Oke waktu itu terus udah bikin PPT kan. Nah udah bikin PPT persiapan presentasi itu sampai siang malam kita presentasi sama Ibu Gresti kan waktu itu dibimbing sama Ibu Gresti. Alhamdulillah pas waktu kita presentasi lancar gitu. Nah pas saat presentasi saya nge-rap di situ karena waktunya cuma 7 menit. Sedangkan latar belakangnya itu nge-rap ya. Ini kan kayak kan ada BKP juga ya. Biasanya kalau presentasi lomba gitu emang nge-rap sih. Jadi harus lancar ngomong. Dengan latar belakang 2 lempir kalau nggak salah di Word itu 2 lempir panjang banget itu hampir memakan waktu latar belakangnya 3 menit. Sisanya lama banget latar belakang 3 menit. Ya. Sisanya aku serahkan ke DO untuk di bagiannya dia. Itu berapa orang presentasinya? 2 orang. Aja. 2 orang aja. Yang share screen 1 orang. Tapi waktu waktu pelaksanaannya gimana? Kan ini administrasi. Ya. Kalau PKM itu kan pelaksanaan, kalau yang RE kan pelaksanaan, penelitian, laporan, baru dah sebagai perintilannya. Nah kalau yang ini kan pelaksanaan. Nah pelaksanaannya kita ke desa bahwa kami menyatakan di situ ada program gitu, ada program dari universitas seperti ini programnya untuk memberdayakan masyarakat Kolok di situ gitu. Nah di situ kepala desanya sangat senang tentunya karena
masyarakat dibantu gitu dengan program ini untuk bisa mengangkat lah gitu, mengangkat biar yang asal mulanya dia nggak punya pekerjaan tetap, dia punya pekerjaan itu penghasilan lah gitu punya. Tuh tanggapan dia. Tapi kita belum tahu nih ide PPK Ormawa Biomeris ini apa. Iya. Nah itu tentang apa? Nah itu kami mengambil topik Sang Tani Muda. Itu pemberdayaan masyarakat berbasis IoT budidaya jamur tiram di Desa Bengkale, Bali. Oh, jamur tiram. Ya. Kenapa itu? Emang kenapa jamur tiram gitu? Iya, karena di situ kan kami lihat di situ emang petaninya kurang kreatif gitu. Terus di situ banyak juga melimpahnya ini apa serbuk kayu gitu. Ada habis gergaji mesin kan gitu. Berarti itu yang dipakai bahan buat backlog. Oh iya. Itu buat backlognya di mana? Di desanya. Dan okay. Tuh. Apakah ada kerjasama dalam pembuatan backlog itu atau pure murni sendiri? Kalau kerjasama ada sama masyarakat kan pemberdayaan masih gini, pemberdayaan terhadap masyarakat. Betul sih. Itu backlognya jadi berapa itu? Itu kami ancangkan awalnya itu backlognya 3.500 karena kapasitas untuk kumbungnya kan 3.500 ya itu awalnya. Nah, pas sudah kita laksanakan itu 1.000 aja udah cukup lah gitu. Oke, berarti nggak nyampe 3.500? Nggak nyampe. Tapi gimana penghasilannya? Lumayan. Itu dijual, diolah dulu baru dijual atau? Untuk itu diolah boleh, dijual juga. Berapa itu kira-kira? Kalau dijual per kilonya itu 20. Oh, 5 on 10 ya berarti. Betul. Dengar masyarakat sana juga masyarakat Polo katanya ya? Nah, itu gimana dah komunikasinya? Apa nggak susah? Awalnya kami nggak tahu bagaimana cara berkomunikasi. Tapi di situ ada penerjemahnya. Namanya Pak Giri Wisnu di situ. Nah, di situ sebagai siapa itu? Itu sebagai guru penerjemah gitu. Misalnya kalau kita kan nggak bisa berkomunikasi dengan orang yang di situ. Nah, di situ orang Pak Giri Wisnu itu bertugas untuk membantu untuk mengkomunikasikan. Oh, tapi kalau kamu gimana komunikasi sama mereka tuh? Bisa dong sedikit-sedikit. Nah, untuk berkomunikasi awalnya nggak bisa saya. Nah, di situ kami dibantu oleh bapaknya. Tapi saya juga melihat oh ini arti kalau saya nanya ke dia ini artinya apa sih, Pak? Oh gini. Nah, lama kelamaan karena hampir 3 bulan kan di situ, ya bisa lah dikit-dikit. Boleh dong dikasih tahu dikit-dikit. Iya, bahasa kolok lah gitu. Nah, sedikit kalau ini nama. Oke. Ya, biasanya orang di situ menyebut nama kita tuh nggak nama asli. Misalnya Iwan Dilon, nggak namanya Iwan Dilon. Dia tuh menyebutnya itu secara bentuk fisiknya gitu. Misalnya Iwan Dilon tuh brewok gitu. Bisa jadi brewok. Saya gitu. Brewok ya brewok dibilang. Kayak gimana jadinya? Misalnya nama saya gitu. Ya, gimana? nama gini. Jadi nama saya kayak gini gitu. Gitu. Iya, kalau misalnya kamu ngasih nama Kak Fajar gitu. Jadi namanya dia gimana? Mungkin namanya gini, mungkin kacamata ya, gini mungkin. Karena dia pakai kacamata gitu. Tapi kalau misalnya di sana banyak yang kacamata gini semua dong. Tapi dia gini, mengingat gitu orangnya, ini. Ngingat. Tapi seiring waktu, kalau misalnya ada yang keunikannya misalnya menonjol gitu, beda lagi dia nyebut gitu. Gitu. Misalnya kayak dia temennya Kak Restu, Kak Gung gitu. Dia awalnya nyebutnya tuh dia brewok juga nyebutnya. Tapi karena hidang brewoknya, kan ada adeng di sini. Karena adengnya di sini tuh ada tanda lahir tuh ya kan, adengnya. Tai lalat. Ya, tai lalat tuh. Dia nyebutnya tai lalat di sini gitu. Gitu. Gini? Ya, gini ya. Gitu ya. Seiring waktu pasti ada aja. Kalau dia kalau Sivana gimana itu? Kurang tahu saya, mungkin sesuai dengan dia mungkin di masyarakat di situ ya gitu. Tahu dah. Berarti unik juga ya masyarakat di sana. Lumayan unik. Tapi bukannya ada bahasa isyarat yang gini yang A, B gitu. Mereka nggak bisa? Nggak ada. Berarti yang praktis. Iya, praktis. Yang praktis. Berarti gimana kamu sejauh ini ada kesusahan nggak saat berkomunikasi? Itu kan apalagi kamu juga pertama kali langsung sama orang Kolok, juga jadi ketua. Gimana? Setidaknya teman-teman PPK Ormawanya tuh gimana? Iya. Ada yang kaget nggak? Kaget pasti. Gitu? Karena misalnya nih kita melakukan pekerjaan kan, kita di situ kerja gitu.
Nah, kita kalau misalnya mau nyebut dia tuh susah gitu. Karena dia kan nggak denger gitu. Nah, susah jadinya. Kadang-kadang juga karena kita masih belum pasif lah gitu. Belum terlalu gini bahasa gini dia itu kan. Nah, jadinya kayak apa ya, misalnya kayak dia tuh saya tuh jadi kurang gitu. Misalnya kayak apa ya bisa dibilang ya. Kurang itu maksudnya istilahnya kalau dia sambil kerja dia nggak bisa dengerin Iya, apa nggak gitu. bisa dengerin Nggak apa. bisa nerima informasi Iya, maksudnya. kadang-kadang miskomunikasi gitu. Wajar. Karena susahnya gitu. Kesulitannya berapa tuh? Dari 0 sampai 10. Ya kalau mungkin kalau dibanding dari sama saya, orang ngomong biasa gitu. kalau dari saya ya mungkin ya 5 dari 5. Karena kenapa? Misalnya kita bagus dong. 5 dari 5. Iya, karena misalnya kita melakukan pekerjaan kan. Kita harus melihat apa yang dia peragakan. Jadinya pekerjaannya ketunda kan, jadi kayak butuh waktu lama gitu. Kalau misalnya dia mendengar kan kita bisa ngobrol gini. Iya. Kalau bisa dia ngomong sambil kerja bisa ngobrol gitu. Tapi karena kita memperagakan ya harus taruh dulu. Kita lihat dulu dia gitu. Saya sempat datang ke sana juga. Emang sih komunikasinya agak susah. Kayak misalnya saya mau ngasih tahu kan kalau backlog itu misalnya kalau udah mekar berapa kali harus ditoreh lagi gitu. Nah, itu ngasih taunya harus nih terus ditoreh gitu aja gitu. Susah juga gitu. Emang susah. Ya seperti itulah. Sebenarnya kalau bahasa isyaratnya nggak masalah, tapi kadang mereka tuh ada suara-suara itunya itu yang bikin bingung. Apa sih yang pengen dia ucapin gitu kan? Iya, kayak takut nyela juga gitu. Biasanya yang mereka nggak tersinggung ya? Enggak kok. Dia tersinggungnya itu kayak gini. Misalnya dia ngasih, kita tolak. Itu dia tersinggung. Itu mah budaya biasa. Enggak. Jadi misalnya nih kayak apa ya? Misalnya dia ngasih gitu. Suatu barang nih ya, atau makanan ya gitu. makanan atau barang gitu. Ya udah kita terima aja. Gitu. Tapi yang nerima nggak enak lah kalau dikasih banyak-banyak. Bilang di situ. Harus. Enggak, dia bisa kita setengah aja gitu. Setengah aja buat mereka gitu. Oh, bagi dua gitu misalnya. Gimana gini? Oh, bilang aja. Lah, kok bilang aja? Jadi kalau aku tuh setengah gitu. 1, 2 gitu. Enggak, jadi kayak gini aja, ini buat saya aja yang kecilan, yang misalnya ada gitu. Misalnya barangnya yang diambilnya dikit aja. Ya. Emang gak susah sih gini. Untuk anggota-anggota kamu sendiri itu apakah merupakan teman-teman dekat kamu atau relasi-relasi yang pernah? Ya kan kalau Kak Fajar kan dia teman-teman relasinya kan yang udah pernah bersatu sama dia gitu loh. Kalau kamu sendiri gimana? Apa itu teman dekat kamu juga atau? Kalau beberapa sih yang deket, beberapa sih yang enggak. Misalnya dari jurusan EP kan itu aku nggak tahu gitu. Nah, jadi seiring waktu karena dia lumayan rajin lah gitu. Dia menyempatkan dirinya untuk ke desa bareng Pak Bagus kan. Karena saya dibantu juga sama Pak Bagus ke desa. Dia ikut nebeng karena dia nggak punya motor. Ya saya di situ kenal-kenalan, jadinya saya tahu gitu. Memberanikan diri untuk kenalan karena dia orangnya awalnya pendiam gitu. Ya udah saya memberanikan diri untuk kenalan gitu. Kalau dari Pak Bagus nih ya, bagaimana jadi ketua itu harus bisa merangkul gitu. Jadi ketua emang bebannya banyak. Merangkul gitu. Pelukan. Bukan. Merangkul itu artinya mengajak gitu. Mengayomi. Ya, gitu. Iya. Emang kalau kakak baru pertama kali juga dengar tentang PPK Ormawa? Enggak, udah ada. Oh, udah lama. Tapi kenapa sebelumnya nggak ikut? Iya, tapi kenapa? Udah ikut tapi nggak lolos. Oh, ya. Sebagai anggota, sebagai ketua? Sebagai anggota. Di yang FIT lagi? Kenapa? Yang Ormawa yang untuk Biomeris. Waktu itu kan ketuanya Teguh. Ya, jadi ketuanya Teguh. Oh, itu tentang apa tuh, Kak? Itu tentang obatan tanaman obat toga. Toga buat di desa mana itu awalnya? Untuk desanya lupa. Oh, iya. Desa mana ya? Tapi toga tuh gini sih, apa namanya, agak bahaya sebenarnya sih kalau menurut saya pribadi. Kayak kalau misalnya salah ngertiin toga itu agak bisa beracun gitu kan. Oh iya. Jadi emang harus benar-benar paham. Itu pakai buku kan? Enggak, waktu kemarin. Karena udah ada desa yang mengolah tanaman obatnya. Jadi kita waktu itu cuman kayak
pengembangan untuk menjual. Hmm. Pengolahannya aja. Kayak buat jamu, buat masker, buat yang lain. Berarti emang udah diterapin udah lama ya? Ya, udah ada. Berarti masih belum tahap pendanaannya ya? Belum. Baru sampai universitas saja. Dan tadi Pram yang ngejualin produk nggak? Jualin. Nah, ini saya dikirimkan produknya ini ya. Olahan atau kan Itu olahan dari jamur. olahan dari jamur. Iya. Start from 10K. Ini semuanya 10.000. 10.000. Beneran? Ya. Enggak bangkrut. Enggak sih, lumayan lah. Tapi ini kecil bungkusnya, enggak kayak gitu bungkusnya 10.000. Saya maunya sih mau coba pizza jamur sama yang jamur tumis itu. Boleh. Kira-kira ini PO atau emang PO. PO. Karena PO yang kita ya. ketahui kan kalau jamur ya kita goreng dulu gitu, baru ada nanti ada Layu, ya. ya cepet nanti kayak dia mengandung air lah dia. Iya, betul sekali. Benar. Ini ke siapa chefnya? Bisa diulang pertanyaannya? Ini chefnya siapa yang Daria. masak ini? Daria. Oh, Daria. Ya. Kalau mau mesen berarti bisa hubungin ke nomor ini? Iya, bisa. Oh, ini ya, mau nomor yang di bawah ini ya? Ya. Oh, ini. Dan kalau mau mengunjungi Teman-teman jangan lupa ya kalau misalnya beli silahkan pre-order, mau hubungin ke Parna bisa atau hubungin yang ada di sini. Nah, nanti tertera di layar kalian itu. Di bawah sini mungkin ya. Nanti itu tinggal open order aja lah, sediakan dia aman dah. Saya mau beli 5 porsi, kasih harga 40.000 gitu. Cicet aja sama ketuanya. Siapa tahu dapat diskon ya kan, promo gitu. Boleh lah ya Pak Ketua ya. Iya gitu. Testimoni siapa yang udah beli? testimoni waktu itu Bujin. Loh, kalau kamu sendiri? Kan saya udah testimoni pas saya Iya, gimana rasanya? Kamu yang ngomong rasain yang mana itu? Saya jamur crispy waktu itu. Jamur tumis juga bisa jamur. Kalau saya sendiri saya punya agak sombong nih keahlian memasak. Makanya saya pengen nyobain. Kalau punya saya lebih enak, saya kasih yang punya saya. Gitu. Jadi ngadu nih ceritanya nih. Betul, ngadu saya. Tapi olahan jamur yang paling enak itu yang rasa balado sih. Lebih pedas itu. Jamur crispy. Iya, jamur crispy. Jamur tumis juga. Balado enak. Jamur tumis sih yang saya pengen. Jamur crispy ya mainstream sekali ya. Udah biasa ya. Udah biasa. Gitu. Semua orang bisa masak itu, bisa ngolah itu dengan baik loh. Cuma tinggal goreng, udah kasih saus. Kalau Kakak Fajar ada yang mau dipromosin atau barangkali ada lomba yang yang sedang diikuti? Bisnis plan lagi kan? Untuk kemarin kan baru selesai Gidea Festival. Nah, itu Gidea Festival ini apa? Gidea Festival itu adalah sama seperti perkuliahan, tapi bagian dari Merdeka Belajar, ya Wirausaha Merdeka. Itu diselenggarakan di Uniksa. Jadi bagi teman-teman yang masih punya waktu untuk semester depan, itu boleh ikut coba WMK Gidea. Itu gimana caranya ngikut tahapannya? Itu nanti tinggal daftar aja di sistem. Oh, di sistem SS Uniksa? Bukan, di sistem Merdeka Belajar, Wirausaha Merdeka. Oh, oke. Nanti kirimkan informasinya kan. Itu dari mana dapat informasinya? Itu dari Korbodi nge-share, dari guru-guru juga, dosen-dosen juga nge-share. Oke. Nanti teman-teman tunggu aja ikut UMK, jangan lupa di Gidea Festival. Untungnya apa? Bedanya Gidea Festival sama yang kemarin Uniksa jadi tuan rumah itu loh. Oh, KMI. Ya, KMI Expo. Kalau Gidea Festival itu kita diajarkan dari awal bagaimana cara kita berwirausaha, dari penyusunan proposal, dari neraca laba rugi dan lain-lain, sampai kita diajari ke tahap perizinan seperti pengurusan NIB, PIRT, BPOM dan lain-lain. Kemudian kita nanti manggang dan nanti kita didanai 7,5 juta. Nah, nanti kita dibawa ke Gidea Festival. Gidea Festival itu kita menjual produk kita yang udah jadi, nanti dilombakan. Nanti kalau kita menang, kita dapat dana bantuan untuk pengembangan usaha. Berarti didanai awal dulu, baru nanti ada hadiahnya lagi. Ada hadiahnya berapa lagi. Emang?
Kalau kemarin itu Kasih tahu nih biar temen juga tertarik. Oke, kalau kemarin itu di JDA Festival itu ada 3 lomba. Yang pertama ada digital marketing, kemudian best pitching, kemudian ada inovatif product. Kalau kemarin tim aku Alota Cereal itu menang juara 2 best pitching. Oh, best pitching juara 2. Lumayan lah. Itu berapa untuk juara 2? 4,5. Belum dibagi. Udah dibagi. Udah dibagi? Oh, gede banget. Berapa anggotanya? 4,5 itu belum dibagi. Oh, belum dibagi. Wah, kirain belum keren dibagi. banget ya. Tadi Gila, sekarang gede langsung berlomba-lomba nih kalau udah dapat Iya, 1,5 juta nih. Berapa anggotanya? Anggotanya 5. Oh, 5 orang. 1 juta kurang ya berarti. 1 juta kurang. 950 lah. Iya. Tapi kan kalau untuk dilanjutkan usahanya kan dapat profit lebih banyak. Iya, betul. Ya. Itu dapat dana lanjutnya lagi selain hadiah itu. Kan yang di awal di awal kan 7,5 ya. Habis itu nanti dapat lagi didanai. Enggak, bukan uang lomba itu ya, yang hadiah itu ya berarti. Ya, uang hadiahnya itu buat pelanjutan usaha. Oh, gitu. Istilahnya. Tapi teman-teman kan bisa memutuskan ya. Ya, timnya nanti bisa memutuskan. Mau dibagi apa dilanjutkan. Mau dibagi apa? Ternyata ya kurang tahu itu tergantung keputusan bersama. Oke, jadi kita sudah masuk ke penghujung acara ini. Jadi kita sesi MTMJ. MTMJ enggak. MTMJ ini kepanjangannya dari mahasiswa tanya, mari jawab. Jadi teman-teman yang udah ada lihat story Instagram Biomeres Uniksa, itu kami sudah mencantumkan story. Itu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang terpilih itu nanti akan dijawab bersama narasumber kita. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, itu bisa mengisi setiap kami membuat question box di IG Biomeris. Betul sekali. Nah, jangan lupa nanti ditunggu episode berikutnya, itu bakal ada question box lagi. Nah, itu kalian tanyakan apa saja. Kalian mau tanya pacar, mau tanya apa, mau tanya karir. Terus kalian juga mau kirim video lucu, silahkan dikirim saja. Nanti di-review sama kakak-kakak yang ada di depan sini. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertamanya. Kira-kira satu orang yang jawab atau dua-duanya nih? Kita lihat dulu pertanyaannya apa. Siapapun bisa jawab ya. Dulu ya. Kayaknya penasaran nih. Yang satu gugup. Pertanyaannya ada yang aneh sih. Justru ada ngirim video yang aneh gitu. Bentar. Oke. Ini tutup dulu. Nah, ini pertanyaan pertama ini. Pertanyaan pertama dari WUB. Ceritain gimana sih bisa kepikiran ikut lomba Pimnas dan tips dong buat nyari informasi lomba-lomba gitu. Oke. Kalau untuk tips nyari informasi lomba itu udah banyak ya. Dari Instagram tuh banyak banget info lomba, info mahasiswa lomba, info esai itu udah banyak. Tapi untuk kepikiran ikut lomba Pimnas, sebenarnya Pimnas itu adalah salah satu wishlist. Jadi waktu PKKMB itu kan disuruh buat kayak apa ya, kayak doa gitu. Mau ngapain aja selama semester ini. Dan nggak taunya beneran bisa lolos Pimnas. Berarti unexpected. Ya, unexpected. Karena mau ikut lomba juga. Tapi lagi-lagi semuanya dimulai dari diri sendiri. Iya, betul. Iya, benar-benar dari diri sendiri. Motivasional. Iya. Karena pengen ikut lomba Pimnas yang ini kan udah pernah ikut PP Kormawa. Iya, PP Kormawa udah. Sekarang tinggal PKM tuh kalau lolos ini kan komplit sudah journey Anda gitu. Iya. Kalau mau ya apalagi misalnya semester 6 dah. Ini bener kan kalau mengambil PKMR yang judul itu bahas ulang di ya skripsi. bisa dibahas di skripsi. Jadi biaya skripsi kita nggak ngeluarin duit. Kalau udah Sinta 1 ke Sinta 2 nanti bebas skripsi. Oh gitu. Iya. Oh, yang waktu PKM yang ini dimasukin Sinta juga? Dimasukin, tapi Sinta 3 ke Sinta 4. Oh, tapi mahal ya Sinta 1. Iya. Itu kurang lebih siapa yang ngedanain, Kak? Kalau masuk Belmawa. Oh, Belmawanya. Kalau masuk Pimnas? Sinta saat apa? Oh iya, dari Belmawa. Kan dari rincian RAB-nya kan udah ada. Oh, udah ada. Oh, ada RAB. Berarti kita bisa milih kan yang mau masuk Bisa tergantung manajemen keuangan kalian. Iya.
ada persenan-persenannya juga kan. Iya, ada harus persenan-persenannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Betul sekali. Pertanyaan 2. Dari 6grade_y. Lolos timnas itu sebenarnya terduga atau tidak terduga sih Kak? Nggak terduga. Karena sebenarnya kan awalnya itu kan ikut 2 PKM. Yang pertama itu aku yakin yang ini bakal lolos. Tapi ternyata yang ini nggak lolos, yang ini malah lolos. Dan karena kita udah kayak, ya udah kita lakuin aja yang terbaik. Nggak terduga sih sebenarnya karena ya orang cuman pop up gitu. Tapi ternyata lolos. Alhamdulillah lolos. Tidak terduga. Ya, berarti tidak ikut terduga. aja dulu. Bonusnya, tapi kan tadi bilang kalau misalnya dari awal dan niat ya lebih bagus seperti itu kan. Lebih gini prosesnya sih. Proses lebih gini daripada hasil. Karena gimana kalau lolos Abdi Daya tuh terduga apa tidak terduga? Tak terduga. Nggak terduga. Berarti cukup sampai didanai gitu. Iya, cukup sampai didanai. Tapi nggak lolos Abdi Daya juga nggak KKN? Enggak. Yang penting sudah didanai aja, itunya udah berjalan. PPK-nya udah berarti KKN nggak akan lagi. Iya. KKN gimana, Kak? Aman. Sebenarnya lolos PKM juga gini nggak bebas KKN. Ya. Lah Kakak waktu ini nggak KKN? Waktu itu karena sudah terlanjur diterjunkan sama Pak WM. Gitu, iya. Boleh sih sebenarnya untuk menarik diri. Tapi kalau saya itu kan gini, waktu ini KKN-nya di cancel masuk dari kurikulum. Jadinya rugi hitungannya, tapi nggak apa-apa. Aman nilainya? Aman. Syukurnya. Kakak? Aman. Oke, bagus lah. Karena kan dikonversi jadi KKN. Berarti kamu nggak ngerasain dong euforia KKN itu? Nggak apa-apa. Kan ngerasain Apakah PPK. kamu terlibat di PPK-nya? Terlibat. Euforianya ada getaran-getaran? Enggak. Kalau itu nggak ada. Yang mungkin ada chemistry yang terbangun antara setiap anggotanya gitu loh. Nggak ada. Nggak ada, kasihan. Tapi kami membangun chemistry sama masyarakat di situ. Nah, lebih bagus. Lebih bagus. Kita lanjut ke next pertanyaan ya. Loh, ada yang salah ini. Produk yang keluar dari rumah Jamur Kolo emangnya udah uji lab? Udah. Kami waktu itu pas mau Abdi Daya itu kami melakukan uji lab terkait tepung jamurnya. Udah diuji lab. Di mana itu diuji? Di Udayana. Oh, berapa makan biaya tuh? Sekitar 600-an lah. Oh, 600. Jadi sudah terbukti aman ya? Tapi terbukti nutrisinya bagus. Bagus. Dalam bentuk tepung jamur. Itu diapain emang? Tepungnya dikeringkan dulu. Gimana cara bikin tepung jamurnya itu? Disisir dulu. Nah, habis itu dikeringkan. Habis itu di oven. Oh, di oven. Ya. Nggak dikasih tahu ya spesifiknya, biar rahasia lah kan. Emang nih. Tapi nggak apa-apa, saya hargai itu. Yang penting ini sudah uji lab ya. Anda nggak usah takut buat beli produk dari Parna ini. Aman lah pokoknya udah uji lab. Udah capek-capek ke Udayana nih buat nguji lab. Nih, pertanyaan berikutnya. Dari _.penicis. Ya, ini kayaknya biologi banget ya. Biologi banget namanya. Ini saya aja nggak tahu ini keluar, apa ini ya. Pertanyaannya, solusi kalau punya tim lebih banyak omong daripada praktik langsung gimana Kak? Ngasih saran doang atau ngasih saran doang tapi direalisasikan enggak? Nah, ini mau dijawab dari Parna dulu dah. Karena itu sebagai solusinya ya bagaimana cara kita merangkul aja, bagaimana cara kita ngajak sebenarnya. Kalau misalnya dia ngomong, ya udah kita biarin aja dia ngomong gitu. Nanti toh juga nggak dapat pengalaman kan, ya. Itu sesuai. Tapi masa dibiarin? Kalau dibiarin kan kalau kamu berat sendiri. Iya. Tapi anggota kan nggak semua anggota yang banyak ngomong kan. Tapi ada beberapa anggota yang ya udah biarin dia ngomong. Gimana kamu menghadapinya? Emosi atau kayak bawa santai aja? Emosi ya emosi pasti. bawa santai juga gitu. Tapi kembali lagi gitu. Ya udah dia yang akan dia yang akan merasakan kan gitu. Iya betul. Kemarin ada nggak yang kayak gitu? Ya di setiap apapun itu pasti ada lah. Emang rahasia ini. Ini ketua yang bagus nih, tidak membocorkan langsung nih. Kalau untuk apa aja sendiri gimana? Kalau punya tim yang lebih banyak omong daripada praktik,
Sebenarnya kita harus komunikasi dulu nih. Kita mau ngebawa ini lomba sampai mana? Kalau sepakat sama-sama sampai pendanaan aja oke. Tapi kalau kita benar-benar sampai PIMNAS dan sampai menang ya kita harus berusaha gitu. Kalau nggak kerja ya rugi di timnya nanti. Karena kan ketahuan kalau di PIMNAS mana aja yang nggak kerja sama mana yang nggak. Karena nanti ditanyain, nggak bisa milih-milih siapa yang jawab. Nanti coba kamu jawab, gitu. coba kamu jawab. Tuh. Oh iya. Ya kan ketahuan. Semuanya harus tahu, harus Ya, terlibat. semuanya Kalau nggak harus terlibat nggak tahu terlibat. juga nanti. Tapi saya iseng nih mau nanya. Kalau misalnya lolos didanai nih, PKM itu berapa sih? Paling kecil. Tergantung Yang RAB waktu ini kalian. Kakak berapa? Waktu ini dapat dana Misalnya 20 juta. enggak, kalau PKM nggak sampai. Oh gitu, nggak Iya. sampai. Misalnya 15 juta. Nggak nyampe. Nggak Kayaknya nyampe. 8 ya, Kak? 11 rasanya 11, misalnya 11 aja. ya. Nah, itu nggak dilaksanain terus ditilep. Nggak bisa. Nanti ada nggak bisa. peraturannya. Karena sama kayak magang kan ada logbook. Nanti berapa dipakai uangnya. Berarti nanti kena bertanggung jawab kita. Iya, nanti bertanggung jawab. Ada surat di atas materai. Dah. Wah, ini sih nggak Harus boleh bertanggung main-main jawab. berarti. Ya, betul. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi podcast perdana kita, ada ini dulu, apa namanya, motivasi penutup dulu dari Parna dan Kak Hajar. Parna? Kalau dari saya ya motivasinya cuma satu, niat, intinya niat. Oh, oke. Udah itu aja. Kalau udah niat, semua terjalankan. Niat, yang penting niat aja. Yang kalau sudah ada niat, yang penting terjalankan. Parna 2024. Gitu kan? Kasih gayanya dong. Nice. Kata-kata hari ininya dong. Kata-kata hari ini, coba silakan. Mungkin sedikit saja ya kata-kata. Terkadang kesederhanaan dan keterbatasan bukanlah hal yang menjadi halangan, tapi menjadikan suatu anugerah yang sempurna untuk menjadi yang terbaik. Oh, gila. Parna 2024. Ini sebelum mengakhiri tahun loh. Betul. Desember. Penghujung tahun. Untuk Tapi Kak itu Fajar. konsepnya harus dipakai buat tahun depan. Nah, untuk Kak Fajar? Nah, karena udah niat gitu. Jangan takut untuk gagal, karena semakin banyak kita gagal, semakin kita tahu mana yang perlu kita tingkatkan, dan itu yang menjadi pembelajaran ke depan. Oke, Fajar 2024. Keren. Itu dengar ya teman-teman. Jadi jangan lupa diterapkan segala wejangan-wejangan yang bagus itu dari mereka berdua, dan itu nanti menjadi pegangan dan motivasi diri. Oke, sampai jumpa di post series episode selanjutnya. Jangan lupa dipantengin terus channel YouTube kami. Subscribe, like, dan komen kalau kalian suka. See you. Tunggu ya. Ditunggu, bye.